Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya baik, Bapak Ibu, sekarang kita berada di tahap akhir penilaian pengelolaan kinerja di PMM. Sama seperti sebelumnya, kita masuk pada Google Chrome. Ya, kemudian pencarian kembali, kita masuk di PMM. Kita pilih platform Merdeka Mengajar. Kemudian kita lanjutkan pada pengelolaan kinerja. Setelah itu kita ubah lagi sebagai pegawai ya, karena progresnya sudah 75% ya. Kita klik cek praktik kinerja, kemudian scroll ke bawah, kita lanjut isi dokumen, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, inilah yang akan kita jawab. Jawaban kita berkaitan pada refleksi tindak lanjut sebelumnya yang pernah kita isi. Jadi di pilihan ada dua di sini, Bapak Ibu. Yang pertama pilihan belajar, yang kedua pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar yang di PMM. Jadi kita jawab satu-satu. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut ya. Jadi di sini saya sudah mengisi kembali di Word ya. Jadi saya copy. Inspirasi yang saya dapatkan dari upaya tindak lanjut adalah pentingnya melakukan apresiasi sebelum memulai pembelajaran agar materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Selain itu, berbagi praktik baik dengan rekan sejawat akan menambah wawasan yang kita miliki. Ya, jadi ini inspirasi yang sebelumnya berhubungan dengan tindak lanjut yang sebelumnya saya kerjakan. Lanjut. Pertanyaan kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau pendidikan yang telah Anda lakukan? Kita klik kembali. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, saya tuliskan praktik baik. Ya, kita diminta untuk menuliskan praktik baik yang sudah kita lakukan di kelas. Jadi saya tuliskan, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mengukur kemampuan awal peserta didik, memberikan pilihan belajar kepada peserta didik, dan juga melakukan ice breaking berupa games untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik. Lanjut yang ketiga, ya di sini tantangan ya, kita diminta menuliskan 3 tantangan paling sulit yang mungkin akan kita hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Di sini saya sudah tuliskan. Tempel ya, tantangan yang saya hadapi yaitu sulit mengubah pola pikir dan kebiasaan peserta didik, kemudian mendapatkan dukungan dan sumber daya juga ini berupa tantangan bagi kita, kemudian resistensi terhadap perubahan. Lanjut pertanyaan keempat, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar memastikan perubahan terjadi ya. Sini saya sudah tuliskan. Komunikasi secara efektif bersama dengan pimpinan atau rekan sejawat, aktif mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi guru, mengelola sumber daya sekolah dengan baik, membangun budaya sekolah yang mendukung evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Jadi 4 pertanyaan pada bagian pertama yaitu pilihan belajar, kemudian di bagian kedua yaitu pilihan belajar dari PMM. Ya, ini berkaitan dengan pilihan belajar yang pernah kita pilih. Jadi sebelumnya saya memilih tentang materi tentang pendidikan inklusif ya. Jadi
inspirasi apa yang kita dapatkan dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman memilih disiplin positif, ya teman-teman bisa menuliskan inspirasi atau praktik baik yang kita dapatkan dari materi disiplin positif. Ya, jadi seperti itu. Ini saya sudah tuliskan pilihan PMM, ya, inspirasi yang sudah kami tulis, ya. Inspirasi yang saya dapatkan setelah mempelajari modul pendidikan inklusif di PMM adalah guru harus memahami kebutuhan setiap peserta didik sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi dengan baik. Yang kedua, sama dengan pertanyaan sebelumnya juga, ya. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas? Jadi sama perubahan praktik yang kita lakukan, ya, setelah belajar tentang modul yang kita pilih di PMM. Jadi perubahan praktik yang sudah saya terapkan, yaitu bagaimana kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi dengan baik sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik tanpa ada peserta didik yang tertinggal materi. Ya, jadi ini salah satu praktik baik yang sudah saya lakukan. Kemudian yang ketiga, apa tantangannya? Tantangannya sama, ada kesamaan dengan yang sebelumnya, namun yang pertama saya tuliskan di sini yaitu agak sulit, ya, agak sulit memenuhi kebutuhan peserta didik, memetakan kebutuhan peserta didik karena sebagian peserta didik itu terkadang ada yang malu untuk menyampaikan apa yang sebenarnya dia ingin butuhkan. Yang kedua, mendapatkan dukungan dan sumber daya, ya, ini secara umum sebenarnya resistensi terhadap perubahan. Dan yang terakhir, bagaimana rencana Anda? Yang terakhir sebenarnya sama dengan yang di atas karena ini secara umum, jadi bisa kita masukkan kembali. Ya, jadi setelah kita isi semua sebanyak 8 pertanyaan, ya, kita sisa kumpulkan, checklist, kumpulkan, kemudian ya selesai, ya. Jadi PMM kita sudah selesai. Bisa kita cek apakah ya betul sudah 100%, sisa dinilai dari atasan nantinya. Demikian Bapak Ibu, semoga dimudahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.